wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini, mari kita mulai ya untuk acara Zoom meeting, sosialisasi Duta Sahaja yang insya Allah akan segera dilangsungkan. Sebelumnya, mari kita buka acaranya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesuai rundown acaranya, untuk rundown keduanya, setelah pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah dan sari tilawah dengan PIC Ustadz Irsyad dan Ustazah Rizka. Untuk Ustadz Irsyad dan Ustazah Rizka, saya persilakan. Assalamualaikum. Ada suara? Jelas. Oh jelas, alhamdulillah. Tadi nggak bisa dianut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu serta bapak-bapak yang saya hormati, jika ingin ikut menyimak, boleh dibuka Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat ke-261. Kalau teriskannya udah saya belum ya teh buat sari tilawahnya, karena insya Allah kita selang satu ayat langsung sari tilawah. Teriska? Ya. Tes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah bisa teh? Ya, sudah bisa. Ya, silakan. Saya mulai ya, Pak. Mohon izin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim.
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Alhamdulillah. Tadi sudah selesai pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi jariyah, ya, jariyah, amal jariyah yang pahalanya insya Allah tidak akan terputus-putus. Apalagi di bulan Ramadan ini, insya Allah dilipat gandakan, dan semoga menjadi berkah bagi yang membacanya dan kita semua yang mendengarkannya juga. Amin. Untuk selanjutnya, kita masuk ke rundown berikutnya. Absen
dan sapa serta Zoom ya. Ini kita lihat di absennya dulu. Purwakarta ya. Pertama Purwakarta apa ya? Purwakarta hadir. Purwakarta di sini Pak Alman Palut. Purwokerto. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Alman. Purwokerto ya? Purwokerto ya. Iya. Purwokerto. Dari Purwakarta. Pak Hendi Wahyu. Pak Hendi Wahyu. Purwakarta. Ada Pak Hendi Wahyu. Nah, itu orangnya. Assalamualaikum, Kang Hendi. Hendi belum ada. Sepertinya Kang Hendi belum ya? Belum masuk ya? Belum masuk ya. Berikutnya di Lumajang, Akadiah. Mbak Akadiah. Mbak Akadiah ya? Ya. Assalamualaikum Mbak Akadiah. Ada? Ada ya, Masya Allah. Kapan mulainya? Belum ya? Mbak Dia belum ada ya? Dari Palembang, Mbak Irmayanti. Assalamualaikum Mbak Irmayanti. Ada? Waalaikumsalam. Masya Allah, Mbak Irma. Ibu Wiwi. Assalamualaikum Mbak Wiwi dari Makassar. Kita Mbak Wiwi. Nggak ada ya. Ibu Priska Pedias. Mbak Priska ada? Ada Mbak Priska, ada dari Lombok. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Sedang di karantina di Jakarta, Mbak Priska. Iya, lagi kena karantina nih, nggak bisa kemana-mana. Oke, berikutnya dari Garut, Mbak Anggi Gumilar. Kang Anggi Gumilar, Garut. Assalamualaikum Kang Anggi. Kang Anggi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kang Anggi. Raja closing ini, Raja closing. Oh, ini Raja closing. Luar biasa. Oke, Masya Allah, Raja closing. Dari Bekasi ya. Assalamualaikum Kang Ahmad Sofyan. Ada Kang Ahmad Sofyan. Ahmad. Ada. Berikutnya Kang Umar dari Bangka Belitung. Assalamualaikum Kang Umar. Bangka Belitung punya Bang? Gak ada ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Bang Umar. Sehat Bang Umar. Bang Umar sehat, Masya Allah. Udah lama nih gak ketemu. Bang Umar. Berikutnya dari Tebing Tinggi. Arbiadi Nasution. Bang Arbi ya? Bang Arbi. Assalamualaikum Bang Arbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada Bang Arbi. Bang Arbi. Berikutnya dari Tebing Tinggi juga. Bang Muhammad Ridwan. Bang Muhammad Ridwan. Assalamualaikum Bang Muhammad Ridwan. Ada. Dari Yogyakarta. Mas Aditya Chandra. Ya, hadir Pak. Assalamualaikum Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mas Adit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Suasana lockdown ini. Mas Adit. Berikutnya dari Kuningan. Mbak Andini Resmayanti.
Mbak Dini. Assalamualaikum Mbak Dini. Mbak Dini. Ada kayaknya Mbak Dini. Kuningan. Dari tebing tinggi lagi. Bang Wati ya? Gak ada. Gunawati. Dari Magelang. Nur Hafif. Mas Nur Hafif ya. Assalamualaikum Mas Nur. Adakah? Ada. Jamut ya. Tinggi Magelang. Sekarang dari Gorontalo. Mas Lukmanto. Assalamualaikum Mas Lukman. Adakah? Aja sih. Udah ditanyain macam-macam, aku nggak ngerti. Nggak ada Mas Lukman. Dari Magelang. Yunda Sara. Betul. Diantek aja Zia. Mbak Yunda ya? Iya, Dir. Hadir. Alhamdulillah Mbak Yunda hadir. Dari Magelang juga. Mbak Dian Amalia. Assalamualaikum Mbak Dian. Ada Mbak Dian? Gak ada. Dari Magelang berikutnya. Mbak Alpia. Mbak Alpi. Assalamualaikum Mbak Alpi. Ada? Ada. Enggak masuk. Dari Kuningan lagi. Mas Asep Budiman. Dari Kuningan. Assalamualaikum Mas Asep. Oh, ada. Asep ada, Mas. Ada. Ada, cuma nggak keluar. Dari Temanggung. Rohimatul Khalifah. Rohimatul Khalifah. Ada. Ada. Dari Madiun. Bu Neni Sulistiawati. Assalamualaikum Bu Neni. Ada. Waalaikumsalam. Sehat Bu Neni. Alhamdulillah. Neni. Dari Batam. Bu Asri Wiji Astuti. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam Pak. Hadir Pak dari Batam, Asri. Ada. Dari Gorontalo, Mas Syamsul. Assalamualaikum Mas Syamsul. Gak ada ya? Dari Riau, Bu Indrawati. Ada. Oke. Siap. Udah berarti ya? Mas Adi sama Pak Endang. Gak ada ya? Oke. Udah semuanya? Oke. Untuk berikutnya, sambutan dan prakata dari Ketua YAI, Pak Yudi Hadiansyah. Kami persilakan. Tes, suaranya jelas, Kang Lain? Oke, jelas-jelas Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, ini doa kebiasaan para penghuni surga insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdika wa ana ahdika wa adika mastata. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah yang maha baik, yang masih menghadiahkan kita hari ini masih bisa bernapas, masih bisa hidup, masih bisa menikmati Ramadan yang karim ini, yang mulia ini insyaallah. Dan tidak lupa kita panjatkan juga salawat terbaik buat Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, pada sahabat dan kepada kita, insya Allah yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya, insya Allah. Alhamdulillah, kawan-kawan semua tadi sudah absen ya. Saya nggak usah absen lagi. Yang jelas tadi sudah banyak yang hadir ya. Dari Garut, dari Jarmasin, dari Lombok, Bu Priska, ada Raja Closing tadi, Masya Allah. Mudah-mudahan yang nggak kesebut di Allah, di mata Allah, insya Allah kesebut semuanya ya. Amin. Jadi mohon maaf kalau tidak disebut semuanya. Yang jelas, mudah-mudahan Allah muliakan antum semua yang khususan hari ini duta sahaja atau duta dai ya. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah berkahi, Allah mudahkan langkah kita semua hingga nanti kelak ketemu di jannahnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kawan-kawan yang baik, izinkan sebelum ada yang disampaikan kaitan sambutan ini, saya ingin menyampaikan, mengingatkan diri sendiri khususnya dan kita semua insyaallah. Ini Ramadan dah hari ke 20 ya. Di malam 21. Saya ngingetin diri juga dan kita semua yang tilawahnya hatam segera kejar, yang tahajudnya masih bolong-bolong, ada waktu 10 hari lagi ya. Dan ini sebetulnya ada hadis ya, bahwa seseorang itu, kalau nggak salah riwayat Bukhari Muslim, bahwa seseorang itu ditentukan di akhirnya. Ini ada 10 hari terakhir kawan-kawan, mari kita sambut, kita optimalkan 10 hari ini betul-betul sebagai kita, sebagai cintanya Allah ke kita, kepada umat Nabi Muhammad dikasih malam Al-Qadar. Jadi betul-betul persiapkan untuk bahkan bisa kita termasuk yang dijamu atau ketemu dengan malam Al-Qadar. Karena ini betul-betul spesial. Kenapa Allah simpan di akhir ya, di 10 hari terakhir ini, hikmahnya sama dengan kematian kita. Allah rahasiakan. Begitupun Lailatul Qadar sama. Allah rahasiakan, ini sengaja biar menilai siapa yang betul-betul sungguh-sungguh di 10 hari ini. Kemarin mungkin 20 hari kita masih sibuk dunia dan sebagainya. Izinkan 10 hari ini untuk Allah, untuk ya, maksimalkan betul. Kalau di masjid ya di rumah. Tapi kalau ada masjid yang dekat ya maksimalkan di. Jadi saya ngajak buat diri pribadi dan kawan-kawan semua, 10 hari ini mari kita betul-betul isi dengan yang terbaik sebisa mungkin ya. Kalau perlu tidurnya siang aja gitu ya. Maksudnya khairullah ya, bukan tidur dari pada subuh sampai zuhur, bukan, tapi menjelang zuhur aja tidur. Malam kita isi dengan hal yang baik itu insyaallah. Itu ya kawan-kawan, mudah-mudahan ini jadi Ramadan kita yang Allah kasih ketemu lagi nanti dengan Ramadan yang tahun depan.
Karena tadi tidak ada jaminan Ramadan tahun hadiah kan selain ketemu Al-Qadar, juga ketemu dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan semua, di kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan mantap sedikit saja. Mungkin tadi ada yang menyimak Mas Randy Saputra ya, Masya Allah, tentang social planner. Itu mudah-mudahan ini cita-cita kita semua ya. Tidak hanya Mas Randy Saputra, tapi kita yang hadir sekarang di sini via Zoom ini, mudah-mudahan bisa ke arah sana, termasuk Yayasan Abu Yatam. Mas Duta Sahaja. Ini Duta Sahaja ini adalah insya Allah ya, saya kalau boleh milih daripada jadi ketua yayasan, mending jadi duta sahaja, insya Allah, betul. Ini bukan apa pura-pura ya. Oh, santri, di santri, sebentar ada iklan. Di santri ada. Mohon maaf, ada iklan ya. Ini siarannya di luar, jadi ada yang lewat, disapa. Jadi sampai mana ya? Sampai mana Kang Ain tadi kan? Jadi lupa. Itu. Sampai milik daripada ketua menjadi lipsting ya. Ya lipsting apa lipstick? Insya Allah jadi ketua yayasan berat amanahnya. Mending jadi duta sahaja. Duta sahaja ini profesinya mulia. Insya Allah mulia. Satu-satunya profesi yang ada di Al-Quran adalah amilin. Ketua yayasan nggak ada. Adanya amilin. Jadi kalau tadi suruh milih, saya mending jadi duta sahaja. Mudah-mudahan Mas Randy dengar ini ya. Jadi keluar SK besok, Kang Yudi jadi duta sahaja. Apa mulia kawan-kawan? Ini duta sahaja ini di tengah-tengah posisinya. Jadi ada amilin, ada mustahik, ada muzaki. Jadi ketika kawan-kawan ikrarkan diri sebagai duta sahaja, insya Allah ini tadi satu profesinya mulia, tercatat di Al-Quran. Kedua, teman-teman ini jadi jembatan antara mustahik dan muzaki. Membantu muzaki, kapan coba muzaki dibantu? Ya oleh amilin. Bagaimana dia ketika sedekah disalurkan dananya, ketika dia berzakat disalurkan oleh amilin, oleh duta sahaja. Di Quran Al-Surah 3 itu khud. Ambillah, Masya Allah. Teman-teman ini garda terdepan yang sering ambil ya. Ini sesuai dengan perintah di Al-Quran. Kalau ketua yayasan mah di belakang ya. Bagian nerima laporan gitu. Saya rindu, saya didoa sama donatur, rindu saya. Pernah dalam satu hari ini berkunjung ke 5 donatur, 5 gitu, Masya Allah. Itu bonusnya lah. Jadi irinya bukan hanya bab itu, irinya oh iya banyak silaturahim, ketemu orang baru, kenal orang baru. Allah garansi tadi profesi amilin ini ada di Al-Quran, bahkan perintahnya tadi ambillah, orang-orang suruh ngambil gitu. Dan ini duta sahaja. Jadi beruntunglah kawan-kawan yang hari ini terpilih menjadi bagian dari duta sahaja. Niatkan, azamkan bahwa ini tidak ada yang kebetulan, pertama. Yang kedua, Allah pilih kawan-kawan. Ya. Kapan jadwalin, jemput kemana gitu. Insya Allah saya siap. Ya. Rindu. Jadi, sangat spesial lah saya ini. Sedikit flashback juga, saya waktu di IT itu banyak secara dunianya rezeki-rezeki yang min haisula, tidak terduga ya. Tahu-tahu apalagi kalau duta sahajanya belum nikah. Tanya, udah nikah belum? Belum, Bu. Oh, itu ke Masjid Agnia, insya Allah ya. Apalagi ditawarin apa? Udah umroh belum? Masya Allah. Itu bonus-bonus dunianya kayak gitulah kawan-kawan, siap-siap ya. Kalau teman-teman tulus, berikhtiar, menjemput atau menyampaikan syiar zakat sedekah ini, insya Allah bonusnya banyak dikasih. Bahkan ditawarin, udah punya mobil belum? Itu ada kejadian, insya Allah. Sangat tidak menutup kemungkinan kejadian. Ya. Itu bonus dunianya. Tapi nanti keren, ngambil infak pakai mobil gitu. Ya. Jadi keren nanti. Itu
jadi tinggal teman-teman pandai selain bersyukur pandai adalah duta atau jadi wakil yayasan yang baik. Jadi duta yang betul-betul bisa menjawab kebutuhan kawan-kawan donatur. Saya dulu pernah ketika ketemu donatur itu jadi tempat curhat. Saking dekatnya begitu ya. Beliau curhat, kan saya pengen nikah belum ada calon gitu. Ikhwan ya yang curhatnya bukan ahwat. Saya diam. Jadi sampai segitunya, saking kita bisa membangun emosional bonding dengan para donatur dekat gitu ya. Dan itu ketika mereka dekat tuh sudah ya dianggap saudara keluarga. Saya rindu itu. Saya 10 tahun yang lalu itu ya, Masya Allah, nggak kerasa. Pengen kayak gitu lagi kalau diizinkan. Gitu ya, nanti takut panjang lebar. Yang jelas sekali lagi bersyukur dan selamat barokallah teman-teman. Hari ini adalah acara perdana kita sosialisasi sistem baru Duta Sahaja yang baru ya. Silakan nanti disimak, diresapi, dan kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin saya juga ingin sampaikan sedikit kaitan ini, khawatir ada yang bertanya-tanya ya. Inspirator amal seperti apa, Kang? Nah, insya Allah di momen ini saya sampaikan, Inspirator amal adalah bagian dari fundingnya kawan-kawan dai di daerah ya. Itu adalah bagian dari yayasan, bukan entitas baru, bukan cabang baru. Emang namanya kadung cabang ya. Kemarin sudah mau dikoreksi tapi kadung menggelinding akhirnya jadi cabang Inspirator amal. Jadi tapi itu bukan cabang baru atau entitas baru. Tolong digarisbawahi, ditebalin, dimiringkan, distabilok ya. Bahwa itu adalah bagian funding di bawah dai di daerah. Fundraising-nya dai di daerah. Jadi nanti koordinasinya ke ketua dai. Insya Allah gitu ya. Dan sedikit menjawab kerisauan di daerah insya Allah ya. Teman-teman sekali lagi barokallah, titip salam. Saya izin mungkin mau monitor tidak pakai video ya karena ada yang sambil dikerjakan. Dan sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini makin mengundangnya keberkahannya dan kemudahan buat kawan secara dunia. Mohon maaf lahir batin. Tadi ada ayat ya bahwa maaf itu lebih baik daripada sedekah, Masya Allah. Saya mohon maaf ke Bu Priska, saya belum pernah ngobok lagi Bu. Belum bisa dijanji lagi, mohon maaf. Daerah juga yang belum pernah ini ya, oleh pengurus oleh saya khususnya, mudah-mudahan ini bisa ketemu Insya Allah. Barokallah, hatur nuhun, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang terbaik, Ramadan yang Allah ridho, Ramadan yang betul-betul merubah posisi kita jadi ketakwaannya makin baik Insya Allah. Barokallah, hatur nuhun, wal qalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Pak Kata dari Ketua Yayasan ya, dari Pak Yudi. Intinya Ramadan 10 ya, kita manfaatkan 10 hari terakhir ini untuk Ramadan gaspol ibadah. Jadi untuk lebih meningkatkan lagi bagaimana sabda Rasul. Dan semoga jadi berkah untuk semua ya, untuk semua. Berikutnya materi Duta Sahaja Profesi Mulia insya Allah yang akan disampaikan oleh PIC Trainer PPA dan Direktur Pengembangan DAI Bapak Ustadz Isa Sadrah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cukup terdengar suaranya? Cukup, Ustaz, cukup. Jelas ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua rekan-rekan DAI, ya, saya tidak bisa sebutkan satu-satu, tapi ini ada 40 orang. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul melalui fasilitas Zoom meeting. Baik, hari ini pertemuan spesial karena ini pertemuan yang perdana, di mana nanti akan kita jelaskan mengenai konsep Duta Sahaja yang baru. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana rekan-rekan pahami sebelumnya, terutama untuk dai-dai yang sudah cukup lama, ya, Duta Sahaja ini bukan sesuatu yang baru, ya, bukan sesuatu yang baru. Nah, insya Allah setelah
pertemuan ini kita akan melaunch ya secara nasional konsep Duta Sahaja yang baru. Baik, rekan-rekan yang semoga Allah semakin sayang, ya saya ingin men-share ya mengenai konsep Duta Sahaja ini ya secara lebih lengkap ya. Baik. Jadi rekan-rekan, sebagaimana tadi Pak Yudi selaku Ketua Yayasan Abul Yatama menjelaskan mengenai ya keutamaan orang-orang yang bergerak sebagai amil ya, sebagai orang-orang yang menjadi perantara ya, perantara kebaikan antara muzaki dengan mustahik. Ya. Tadi juga pagi-pagi ya di teras pagi Mas Randy ya, Mas Randy dengan Ustadz Randy Saputra ya menjelaskan kepada kita tentang sosiopreneur ya. Ini luar biasa ya tadi pagi hari ini ya. Jadi kita dapat satu pemahaman yang utuh tentang bagaimana seorang amil ini menjalani profesinya ya. Mungkin selama ini ada di antara kita yang tanda kutip tabu gitu. Ketika misalnya kita mendapatkan benefit dari ikhtiar kita sebagai seorang amil. Ya. Baik, rekan-rekan, pada hari ini ya ini review mengenai materi yang nanti akan kita bahas selama pertemuan ini. Yang pertama adalah pendahuluan ya, kemudian kita jelaskan mengenai konsep Duta Sahaja, kenapa harus Duta Sahaja, strategi pemasaran, kemudian ada peran dan ujroh Duta Sahaja. Rekan-rekan sekalian ya, sebagaimana kita pahami bahwasanya sahaja atau sahabat jajan amal ini satu konsep fundraising ya, lebih ke retail fundraising ya, yang sudah lama dilakukan ya. Nah, adapun Duta Sahaja adalah sebutan bagi istilahnya konsultan sahaja yang bernaung di bawah pembinaan Yayasan Abul Yatama Indonesia. Nah, Duta Sahaja bertugas memberikan informasi mengenai infak dan sedekah dan membantu masyarakat agar infak dan sedekah. Kemudian, ya, Duta Sahaja memiliki support system yang disebut dengan nama Duta Sahaja Network. Nah, ini mungkin dari sisi istilah-istilah. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, ya, hari ini kondisi saat ini kita saksikan adalah satu kondisi yang yang mungkin seumur hidup kita ini baru pertama kali nih kita ngerasain dampak dari satu pandemi yang tidak hanya berefek kepada istilahnya tadi ya kematian akibat virus corona ya secara langsung, tapi juga ada dampak-dampak sampingan yang hari ini kita bisa saksikan ya, PHK di mana-mana, kemudian juga beban hidup semakin berat ya, kemudian juga para pelaku usaha juga ibaratnya tidak sedikit yang akhirnya harus gulung tikar. Ya, apalagi untuk saudara-saudara kita yang masih misalnya memiliki kewajiban misalnya berupa hutang misalnya. Ada hutang yang belum terselesaikan ya, apalagi dengan kondisi saat ini ya penghasilan berkurang, hutang harus tetap dibayar ya. Ini Masya Allah satu hal yang harus kita hadapi ya, realita yang harus kita hadapi hari ini. Nah, tapi rekan-rekan sekalian, kita pun ya tetap memiliki harapan-harapan yang besar. Ya, kita harus berhusnuzon kepada Allah meskipun kita lagi susah, meskipun kita kondisi lagi serba sulit ya, tapi harapan-harapan kita, impian-impian kita jangan sampai terkubur ya. Tentunya di hampir semua kita ya pasti mendambakan atau memimpikan apa-apa yang tertulis di sini. Ya, pengen umroh ya. Bahkan kalau bisa umroh sekeluarga, ingin membangun masjid, ingin membangun pesantren, pengen sedekah lebih banyak, pengen bayar zakat lebih banyak, ya mampu menghajikan orang tua dan lain sebagainya. Jadi sesulit apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, ya jangan pernah lepaskan harapan-harapan kita. Ya, bangun terus impian-impian kita, ya bahwasanya kondisi saat ini adalah kondisi yang akan kita lewati. Ya, akan tetapi impian-impian kita harus tetap kita pegang. Jangan sampai kita mengubur impian-impian baik kita. Baik rekan-rekan, ya tentunya dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, ya ada beberapa pertanyaan yang ini mungkin bisa Bapak Ibu jawab di dalam hati. Pengen nggak di antara Bapak Ibu punya penghasilan yang syar'i? Ya,
penghasilan syar'i ini satu hal yang luar biasa karena banyak di luaran sana orang-orang yang memiliki penghasilan ya dapat rezeki tapi sumbernya tidak syar'i ya seperti saudara-saudara kita yang masih bekerja di lembaga keuangan ribawi misalnya mereka punya penghasilan tapi ya belum tentu penghasilannya ini penghasilan yang membawa keberkahan membawa apa istilahnya satu keuntungan ya dunia akhirat. Yang kedua, pengen nggak punya profesi atau bisnis yang syar'i? Ya, wah, sekarang ini luar biasa animo saudara-saudara kita, masyarakat kita untuk mereka memiliki profesi, memiliki bisnis yang sesuai dengan aturan-aturan Allah. Ini merupakan satu hal yang didambakan. Ya, kita apa istilahnya banyak orang membangun atau meng-create satu bisnis ya non ribawi lah atau misalnya profesi yang syariah dan lain sebagainya. Ya saat ini banyak. Ya, nah. Sekarang pertanyaannya, pengen nggak kita punya profesi, di samping kita punya penghasilan yang syar'i, kita pengen juga punya profesi dan bisnis yang syar'i. Kemudian tidak hanya bisnis, ya tidak hanya timbal balik berupa materi. Kita pun tentunya ya pengen dari aktivitas yang kita lakukan, kita memiliki pahala yang banyak. Dan yang terakhir adalah, pengen nggak di antara kita ya memiliki amal jariah yang besar, yang berkesinambungan. 4 poin ini rekan-rekan sekalian ya ini luar biasa ya kita punya profesi ya bisnis yang kita jalankan ya secara syar'i tadi Ustadz Randy Saputra mengatakan di pagi hari ya sosiopreneur ini harus ditangani secara profesional bahkan dengan menggunakan waktu-waktu atau prime time kita. Nah prime time kita untuk bekerja ini setiap orang menggunakan 8 jam rekan-rekan 8 jam waktu yang digunakan untuk kita untuk bekerja. Nah, kira-kira ya selama ini ada dikotomi antara ibadah mana bekerja, kan gitu. Bekerja mungkin untuk urusan duniawi kita, tapi ibadah misalnya untuk urusan yang sifatnya vertikal dengan Allah. Nah, di Duta Sahaja ini rekan-rekan akan dapat satu profesi, satu bisnis ya di mana akan menghasilkan penghasilan yang syar'i. Tidak hanya itu, ya 8 jam waktu rekan-rekan di dalam menjalankan bisnis atau profesi ini itu dihitung sebagai satu pahala ya bahkan tidak hanya pahala yang ibaratnya jangka pendek ya tapi menghasilkan juga pahala jangka panjang menjadi amal jariah yang pahalanya ini ya akan terus kita bisa dapatkan ya meskipun kita sudah meninggal. Nah tentunya keempat poin ini rekan-rekan sekalian ini satu hal yang sangat didambakan oleh setiap orang. Nah profesi apa ya tadi Pak Yudi sudah menjelaskan profesi ya salah satu profesi yang kita bisa dapat empat-empatnya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu profesi sebagai seorang amil. Profesi ada sebagai seorang yang mengambil ya mengambil harta-harta dari orang-orang kaya di antara kita para muzaki untuk kita kelola, untuk kita salurkan ya dengan tepat ya ke sasaran-sasaran yang ibaratnya tepat ya para mustahik saudara-saudara kita yang saat ini kurang beruntung secara kehidupannya. Nah, oleh karena itu rekan-rekan sekalian, Duta Sahaja ini sebagai profesi seorang amil. Nah, profesi amil ini di kesempatan yang sebelum-sebelumnya saya sering menjelaskan, ini profesi yang sangat baik. Profesi satu-satunya profesi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan di hadis Rasulullah SAW ya disebutkan sebaik-baik profesi adalah profesi amil jika dia ikhlas. Ini hadisnya sahih. Kemudian di hadis yang lain disebutkan ya ketika misalnya kita menjadi seorang bendahara muslim atau yang diberikan amanat untuk mengelola ibaratnya tadi ya zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, kemudian kita bisa mengelolanya dengan baik, memberikannya dengan baik, ya kita dihitung sebagai orang-orang yang bersedekah meskipun kita tidak bersedekah. Ya hanya mengelola saja. Yang bersedekah muzaki, ya, tapi kita yang mengelola itu dihitung sebagai seorang yang bersedekah. Karena apa? Karena kita mengelola dana-dana sedekah tadi. Nah, kemudian di hadis yang berikutnya, ya di antara keutamaan seorang amil, ya bahwasanya amil yang bekerja lalu dia ibaratnya karena Allah, ikhlas karena Allah, ya melakukan secara profesional, ya itqon, ya profesional, maka dia dianggap sebagai mujahid di jalan Allah sampai dia pulang kepada keluarganya. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, seorang amilin, ya Duta Sahaja atau inspirator amal, ketika mereka melakukan profesinya dengan baik, ya, dan ketika misalnya ketika di lapangan,
ya menjemput donasi, menjemput infak, sedekah, ya, atau dalam ikhtiar mengedukasi masyarakat, mengedukasi umat, maka dia sedang pada posisi seorang mujahid. Berdasarkan hadis ini. Ini hadisnya Hasan, ya. Seorang mujahid sampai dia pulang kepada keluarganya. Kalau toh pun misalnya Allah misalnya takdirkan, misalnya ketika kita bekerja di jalan Allah ini, kemudian misalnya ya usia kita selesai, misalnya kita harus menghadap kepada Allah, insya Allah kita dianggap sebagai seorang yang syahid karena berjuang di jalan Allah. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, ya landasan mengenai hukum zakat, infak, sedekah ini juga sudah banyak kita jelaskan. Ya, yang pertama adalah ya landasan secara syar'i dan yang kedua adalah landasan secara hukum positif. Kita harus betul-betul pegang ini. Nah, landasan hukum syar'i tentunya di Al-Qur'an, di hadis, ya ini banyak sekali. Ya, menjelaskan mengenai perintah zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Nah, kemudian landasan hukum positif ini juga harus kita perhatikan. Ya, apakah misalnya kita ya sebagai institusi memiliki secara legal formal tidak ketika misalnya kita mengambil sedekah, zakat, infak, wakaf ya dari masyarakat, dari umat. Nah, alhamdulillah di Yayasan Abul Yatama ya kita tercatat resmi menjadi lembaga amil zakat. Meskipun saat ini kita masih bekerja sama dengan IZI ya sebagai lembaga induknya gitu. Tapi kita memiliki legalitas. Jadi ketika misalnya rekan-rekan bergerak di lapangan, rekan-rekan tenang gitu. Karena apa? Secara legal formalnya kita sudah mengantongi. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, sekali lagi ya saya jelaskan ya mengenai sahaja ini. Sahaja ini apa sih ya? Jadi sahaja adalah satu program fundraising ya berupa counseling ya, di mana disebarkan kepada alumni PPA dan jamaah ya misalnya umum ya. Kemudian dari situ kita bisa dapat infak sedekah yang dititipkan melalui counseling tersebut. Ya, untuk kemudian rekan-rekan kolek, rekan-rekan kumpulkan ya apakah sebulan sekali misalnya atau seminggu 2 minggu sekali, silahkan sesuai dengan kesepakatan rekan-rekan dengan donatur. Nah, jadi ini konsep fundraising secara retail ya. Retail ini rekan-rekan sekalian jangan menyepelekan hal-hal yang sifatnya retail ya. Jangan lihat wah recehan cuma 50.000, 30.000 mungkin 100.000 recehan. Tapi rekan-rekan lihat kekuatan retail itu meskipun dia recehan tapi dia memiliki volume. Ya, rekan-rekan jualan permen deh. Jualan permen. Berapa sih untung permen? Ya, dijual 2.003 misalnya atau Rp500 satu, berapa sih untungnya? Ya, retail. Tapi apa? Lihat volumenya. Nah, begitu pun saja. Ini canceling. Ya, mungkin satu canceling jarang bisa kita dapat 1 juta, bisa 2 juta, jarang seperti itu. Ya, paling 50.000, 100.000, 200, 300 mungkin. Tapi ya volumenya yang harus kita lihat. Ya, tadi Mas Randy Saputra, ya itu infaknya cuma 10.000, donasinya 10.000 untuk berkah box itu. Ya minimal 10.000. Tapi apa? Ya ada 1.700 donatur di sana. Yang tidak hanya 10.000 karena udah percaya mungkin. Bisa jadi ketika bisa sehari itu dia bisa mengeluarkan 50.000, 100.000. Nah, ini kekuatan retail. Nah, dari fundraising retail melalui sahaja ini, harapannya adalah yang pertama adalah memperkuat program dai. Nah, tentunya rekan-rekan di daerah kan ada program. Ada 5 program kita. Ya, 5 program yang harus rekan-rekan gulirkan di daerah. Nah, program ini bisa berjalan ketika ada fundingnya, ada dana yang kita kumpulkan untuk membiayai program. Nggak bisa ini program jalan tanpa ada dana. Nah, dananya ini dari mana? Nah, tentunya rekan-rekan dai sudah paham. Yayasan Abul Yatama sebagai induk, ya, itu tidak seperti yang dibayangkan. Ya, mungkin dai-dai yang baru sebelumnya membayangkan, wah nanti kalau sudah ada dai, jadi cabangnya ya Yayasan Abul Yatama, kita dapat begini. Ternyata kan nggak seperti itu. Ya, nah, oleh karena itu, bagaimana cara memperkuat program dai? Rekan-rekan melakukan funding di daerah. Ya, rekan-rekan lakukan penggalangan dana di daerah. Salah satunya adalah dengan sahaja ini. Ya, dengan adanya inspirator amal, itu menjadi salah satu strategi rekan-rekan melakukan funding atau pengumpulan dana. Kemudian, ya bisa memperbesar penerima manfaat program. Tentunya rekan-rekan, semakin banyak dana yang bisa dikumpulkan, penerima manfaat akan semakin banyak. Ya, misalnya rekan-rekan bisa funding 30 juta misalnya sebulan. Ya, satu program saja yang bisa digulirkan, beras berkah misalnya. Nah,
dengan 30 juta, berapa orang yang akan bisa dapat manfaat? Misalnya naik nih jadi 100 juta, berapa banyak yang akan dapat manfaat dari program tersebut? Yang ketiga, menggerakkan ekonomi syariah. Nah, tentunya ya ini tadi kita akan bahas di lain waktu lah mengenai sociopreneur. Jadi kegiatan sosial tapi bisa menggerakkan ekonomi. Ya, misalnya kita bikin sedekah misalnya makanan misalnya makan untuk saudara-saudara kita misalnya. Nah, tentunya kan ada yang masak, ada yang belanja. Nah, itu orang-orang yang misalnya saudara-saudara kita yang berjualan, saudara-saudara kita yang masak tadi, ini akan tergerakkan ya secara ekonomi. Kemudian membiayai aset wakaf. Membiayai aset wakaf ini di sini ya banyak wakaf yang kita miliki yang dititipkan ke kita mungkin belum produktif. Tanah kah, rumah kah. Nah, sedangkan aset ini kan harus dibiayai. Ada orang saudara kita yang mewakafkan rumah untuk rumah Quran. Ya kan listriknya mesti dibayar, airnya mesti dibayar, pajak bangunannya mesti dibayar, ya. Bangunannya mesti dirawat, mesti di-maintain, dan itu butuh biaya. Nah, kalau kita punya biaya, punya dana yang cukup, ya aset-aset wakaf ini bisa kita biayai, bisa kita rawat, bisa kita optimalkan. Dan yang terakhir adalah mendukung program pemerintah. Nah, tentunya rekan-rekan sekalian, ya tugas ini adalah tugas yang akan meringankan pemerintah. Kita akan mengentaskan kemiskinan, meratakan kesejahteraan, ya mengangkat harkat dan martabat saudara-saudara kita yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Ini menjadi tugas kita bersama. Kemudian ya ini ya, kalau kita lebih fokus mengerucutkan kepada 5 program dai di daerah. Nah, dana-dana ini bisa digunakan untuk membiayai 5 program ini. Ya, Quwwatul Aqidah, misalnya majelis mata misalnya. Ya, rekan-rekan mengadakan majelis mata. Ya kan misalnya ada kos di sana. Ya, untuk pembicara kah, untuk misalnya kita kasih infak ke masjid yang tempat acara. Ya, nah tapi ketika kajian ini dilakukan, program ini berjalan, rekan-rekan bisa melakukan funding juga di akhir acara. Ada Quwwatul Ilmi, rumah Quran, ini juga perlu dibiayai. Ya, untuk gaji ustadznya, gaji ustazahnya, untuk anak-anak misalnya kebutuhan mereka misalnya untuk belajarnya, nah kita perlu biayai juga. Quwwatul Amal, ya mokem. Nah rekan-rekan ya dai yang sudah punya mokem, nah, tentunya kan ada operasional di sana, gaji untuk drivernya, untuk bensinnya, untuk bayar tol dan lain sebagainya, perawatan, ganti oli dan lain sebagainya, ini memerlukan dana. Kemudian ada Quwwatul Ijtimaiyah, khusus misalnya mengenai PPA Siaga. Ketika terjadi kebencanaan, ya kita bantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana tadi. Yang terakhir adalah Quwwatul Amal, ya ini salah satunya mulai beras berkah. Nah, rekan-rekan sekalian, ya dananya dari mana? Nah, untuk menggerakkan 5 program ini, nah salah satunya adalah rekan-rekan bisa mengoptimalisasi dari dana sahaja. Jadi, rekan-rekan yang berbahagia, tujuan gerakan ini adalah untuk membantu semua orang agar dapat berinfak dan memiliki amal jariah dengan cara yang sederhana dan terjangkau. Jadi profesi kita ini adalah profesi yang mulia, profesi yang membantu orang lain melakukan amal soleh. Ketika orang lain melakukan amal soleh, ya dengan wasilah edukasi dari kita, dorongan dari kita, ya maka kita akan mendapatkan pahala yang sama. Ya sebagaimana saudara-saudara kita yang melakukan amal soleh tadi. Nah, oleh karena itu rekan-rekan sekalian, ini satu kesempatan ya untuk rekan-rekan segera bergerak, ya segera mensosialisasikan program ini ke semua tim ya yang ada di dai setiap daerah ya untuk segera misalnya mensosialisasikan dan mengaplikasikan ya sistem duta sahaja yang baru. Nah, rekan-rekan sekalian, ini yang terakhir dari saya sebelum nanti masuk ke penjelasan mengenai skema yang akan dibawakan oleh Pak Cecep. Nah, terus tugasnya duta sahaja ini apa? Ya, tugasnya duta sahaja adalah sebagai konsultan sahaja profesional. Ya, jadi rekan-rekan sebagai konsultan yang mengenai infak, sedekah, zakat, ya, wakaf. Nah, oleh karena itu, karena Anda sebagai konsultan sahaja yang profesional, tentunya secara knowledge Anda mesti kuasai. Ya, jangan sampai nanti ditanya zakat, saya mau ngeluarin zakat nih, zakat harta, nisabnya gimana ya? Waduh, saya tanya dulu ya ke Pak Cecep. Wah, kalau kayak gitu kurang profesional. Anda udah tahu, oh nisabnya zakat harta segini, ya 85 gram emas, ya harus haul 1 tahun. Nah, ketika ditanya haul aja, haul apa? Nggak ngerti itu haul itu apa. Ya, nah hitung-hitungannya seperti apa? Nah,
kita sebagai konsultan sahaja profesional secara knowledge tentunya kita harus perhatikan. Terus belajar, ya. Sarana belajar banyak, rekan-rekan sekalian. Di YouTube banyak, pengen belajar tentang sedekah, infak, hukum zakat, hukum wakaf, belajar, ya, knowledge, ya. Nah, karena apa? Karena kita yang akan proaktif edukasi. Kita yang akan proaktif edukasi, mengedukasi masyarakat. Masyarakat kita ini malas baca, ya, malas belajar. Nah, kita yang proaktif mengedukasi. Tentunya kita yang mengedukasi harus punya ilmunya, ya. Nanti mengedukasi salah, waduh, berabe, ya. Nah, oleh karena itu, karena kita bertugas sebagai orang yang mengedukasi, maka knowledge-nya kita mesti kuasai betul. Belajar, ya. Ketika kita mengedukasi kan kita menyampaikan sesuatu. Ya, belajar juga tentang bagaimana cara menyampaikan sesuatu, presentasi. Bagaimana cara komunikasi. Ya, Ustadz saya pemalu, Ustadz. Ya, saya pemalu, saya nggak bisa ngomong. Nah, kan ada yang seperti itu. Ya, kan itu ngomong. Nah, orang bilang, saya kalau ketemu orang baru tuh nervous. Nah, itu bisa dilatih. Ya, tukang air itu kayak nggak punya malu, ya. Tapi luar biasa. Ya, ketemu orang yang baru, pede aja. Nah, hasilnya luar biasa. Nah, kita nanti belajar sama Kang Ayen, ya. Ini salah seorang duta sahaja yang ditabrak terus, ya. Kayaknya nggak ada halangan di depannya, nggak ada rintangan, dibabat terus. Ya, ini kita mesti belajar. Kok bisa pede ya? Nah, karena sebagian orang mungkin kurang pede ketika ketok rumah orang aja, sekali ketok nggak keluar, 2 kali ketok nggak keluar, udah pulang. Nah, gimana sih caranya kita bisa dapat gitu kan donatur-donatur baru, kemudian kita momentum donatur yang sudah lama. Nah, itu ada ilmu. Nah, rekan-rekan tugas yang pertama adalah sebagai konsultan sahaja profesional proaktif edukasi. Karena rekan-rekan bertugas mengedukasi, maka rekan-rekan kuasai knowledge-nya, ya. Nah, harapannya dengan edukasi yang kita lakukan meningkatkan literasi, pemahaman masyarakat. Oh, ternyata infak, sedekah seperti ini, zakat seperti ini, wakaf seperti ini, meningkatkan literasi. Kemudian proaktif promosi, rekan-rekan. Promosi tentang duta sahaja. Ya, kalau bisa, ya istilahnya karena kita paling aktif edukasi, paling aktif promosi, kayaknya saya setiap ngelihat wajah kamu tuh kayak ngelihat canceling kan gitu. Wah, kalau udah kayak gitu berarti udah bagus tuh. Ya? Berarti kita udah melekat di branding dengan sahaja. Awas canceling mau lewat. Wah, nggak apa-apa. Berarti diri kita ini udah melekat. Karena apa? Dengan edukasi dan promosi yang kita lakukan, harapannya ada meningkatkan partisipasi. Ketika masyarakat semakin terdidik, teredukasi, ya promosinya gencar terus, ya pemahaman masyarakatnya meningkat, ya kesadarannya meningkat, harapannya apa? Partisipasinya meningkat. Nah, partisipasinya meningkat ini apa? Mulai mengeluarkan infak sedekah secara rutin, mulai mengeluarkan zakat, keluarkan harta-harta terbaik melalui wakaf. Ya, ini tugas kita. Dengan partisipasi rekan-rekan sekalian, ya harapannya adalah ya mereka bisa terlibat ya dengan gerakan kita, menjadi keluarga besar kita ya sebagai donatur ya atau sebagai mutaki. Nah, harapannya kita sebagai pengelola ya itu orang-orang yang secara amanah, secara profesional ya bisa mengelola dana-dana tadi secara baik. Kita buat program-program yang terbaik ya, inovatif, efektif, efisien. Ya harapannya adalah dana-dana tadi, sedekah-sedekah, infak, zakat tadi bisa kita salurkan dengan amanah, dengan profesional, dengan transparan ya pada orang-orang yang memang membutuhkan, kepada saudara-saudara kita yang berhak untuk mendapatkan itu. Mungkin penjelasan mengenai duta sahaja secara konsep ya saya cukupkan ya karena pembahasan kita masih cukup panjang. Nah, bagaimana skemanya? Ya, skema duta sahaja ini gimana sih? Ya, hitung-hitungannya gimana? Ya, tadi disebutkan ada ujroh, ya, seperti apa? Nah, saya serahkan ke Kang Ayen untuk nanti ada pemateri yang akan menjelaskan secara detail mengenai hitung-hitungan. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi materi dari Ustadz Isya. Jazakallahu khair Ustadz untuk materinya. Semoga jadi semangat, jadi giroh
buat rekan-rekan lain untuk bergabung dan berpartisipasi di Duta Sahaja ini. Dan berikutnya materi tentang skema Duta Sahaja yang insya Allah akan dibawakan oleh PIC Seperti Bunda Racing YAI Bapak Cecep Mutarakin. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak MC, Pak En. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik sahabat-sahabat, alhamdulillah pada hari ini pertemuan kita dihadiri oleh 22 daerah ya, alhamdulillah. Walaupun mungkin tidak bisa mengikuti semua pesertanya. Artinya dari satu daerah, satu dai tidak bisa mengikuti semua. Tapi alhamdulillah pada hari ini walaupun kita bisa bersua melalui Zoom ini, melalui media ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa dari makna silaturahminya sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu tentang bagaimana sih skema dan kenapa harus canceling ya. Sementara ini era globalisasi, era serba digital, serba online, kok kita masih pakai canceling ya. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan tentang ini. Kok kenapa masih menggunakan canceling? Nah, salah satunya sahabat semua bahwa kehebatan dari kenceng ini tidak hanya karena kita hanya terfokus kepada si lubang kenceng, di mana lubang kenceng ini seolah harus diisi. Artinya ketika kita melihat kenceng yang terbenam dalam benak kita adalah bagaimana kita bisa mengisi kenceng, menarik kenceng dengan isi sebanyak-banyaknya. Padahal bukan itu. Sebetulnya kenceng ini adalah merupakan wasilah, fasilitas bagi para donatur, bagi para alumni untuk bisa bersedekah. Walaupun kecil tapi istiqomah. Artinya setiap hari punya uang 2.000, 5.000, 10.000, ya lebih baik lagi kalau 100.000 ya dimasukkan. Nah, dalam hal ini, di mana Allah sangat suka sekali pada orang yang senang melakukan suatu amal, walaupun amal kecil tapi istiqomah. Nah, kenceng ini bisa menjadi wasilah untuk itu. Di mana kalau online, mungkin kalau kita bersedekah melalui online, mungkin kita harus langsung 200.000, 300.000 ya, langsung transfer. Ini kan enggak. Ini punya uang 1.000, 2.000, bisa dimasukkan tiap hari. Ya insya Allah. Ini bisa menjadi banyak gitu ya di akhirnya nanti. Nah, begitu pula dengan kenceng saja ini pun bisa menjadi wasilah bagi para alumni, para donatur untuk bisa bersedekah tanpa ada rasa riya. Karena dia tidak tahu ada berapa isi uang yang ada dalam kencengnya ini. Sehingga dia tidak akan rasa, wah saya udah nyumbang besar nih, enggak akan ada rasa itu. Dan ini menghindari rasa riya yang ada di donatur kita seperti itu. Karena melalui kenceng ini semua akan tersembunyi dengan baik seperti itu. Bahkan tangan kiri pun tidak tahu gitu. Karena tadi kita ngisi tiap hari nggak tahu isinya ada berapa. Bisa jadi ada 1 juta, 2 juta, 3 juta. Dan masya Allah kalau melihat giroh sedekah teman-teman alumni sangat luar biasa sekali ya. Karena saya yang sebelumnya di lapangan ya kolek kenceng, dan saya tahu betul bahwa kenceng yang dari alumni itu ya mohon maaf isinya luar biasa sekali. Tidak menganggap kenceng ini sebagai receh, tidak. Makanya isinya luar biasa. Nah, lalu ada satu lagi Bapak Ibu tentang esensi dari kenceng saja ini, di mana kenceng saja ini sebetulnya adalah merupakan fasilitas alat kita untuk bisa bersilaturahmi dengan alumni yang mungkin dulu kita ajak untuk ikut training PPA. Yang mungkin alumni ini butuh kehadiran kita, yang di mana mereka menjadi keluarga besar PPA, dan ketika kita ajak, kita teleponin, kita kunjungi supaya ikutan training PPA. Tapi setelah ikut PPA, mungkin kita lupakan. Nah, justru dengan kenceng ini, kita punya wasilah, punya fasilitas untuk bagaimana kita memiliki data akurat di mana alumni kita atau donatur kita itu kita kunjungi. Sehingga kita tahu, selain dari nama, tahu alamat, tahu nomor, tapi kita juga tahu kondisinya, kita tahu fisiknya, kita tahu bagaimana keadaannya. Karena bisa jadi alumni ini sahabat ada yang sedang diuji oleh Allah, digelapan oleh Allah. Bisa jadi ada alumni yang sedang membutuhkan kita, membutuhkan kehadiran kita, karena mungkin contoh ketika ada alumni yang sebelumnya bekerja di yang mengandung riba gitu ya, lalu
paham akan bahayanya riba melalui PPA, sehingga dia tinggalkan pekerjaannya. Nah, di masa-masa sulit itu, dia butuh kehadiran kita. Dan dengan adanya kenceng ini, insya Allah, kita bisa tahu keadaan alumni saat ini. Karena kita kunjungi melalui perwakilan kita, yaitu Duta Sahaja. Ini adalah esensi yang sebenarnya dari kenceng saja. Bukan hanya sekedar untuk diisi uangnya, diisi lubangnya. Bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan dana, bukan. Tapi bahkan kita memiliki data yang akurat, di mana data kita berdasarkan survei. Bukan database yang hanya ada di buku saja, tapi berdasarkan survei, karena kita kunjungi. Sangat akurat. Nah, kalau sudah begini, maka insya Allah kita akan mengetahui seluruh saudara kita yang ada seluruh di Indonesia ini, alumni yang ada di, kita mungkin memiliki member lifetime. Apakah pernah kita gunakan? Mungkin nggak pernah kita gunakan. Tapi dengan adanya Duta Sahaja ini menjadi wasilah, supaya kita bisa bertemu langsung melalui perwakilan kita, yaitu melalui Duta Sahaja. Maka barakallah bagi teman-teman yang aktif di Duta Sahaja, karena menjadi wasilah kebaikan bagi umat tentunya. Nah, lalu untuk seperti apa sih seperti apakah skema yang akan dilaksanakan saat ini yang mungkin berbeda dengan sebelumnya? Maka mohon izin saya mau share screen dulu. Masuk belum? Masuk. Oke. Ada ya, teman-teman semua terlihat ya? Yang pertama adalah tentang sistem skema Duta Sahaja, yang dimana sistem ini kita namakan subsistem, yaitu barisan sistem yang dimana akan memperkuat dari program retail Duta Sahaja ini. Duta Sahaja adalah peluang bagi Bapak Ibu semuanya, bagi sahabat-sahabat, khususnya teman-teman Duta Abul Yatama Indonesia ataupun teman-teman PPLC atau alumni pada umumnya, yaitu peluang bagi kita untuk menjadi wasilah kebaikan bagi umat serta meningkatkan perekonomian keluarga sekaligus menjadi pemilik sistem tanpa modal. Bayangkan, tanpa modal, karena kita bisa langsung praktek gitu ya. Semua disediakan oleh yayasan tentunya. Sehingga mungkin kalaupun ada modal hanya nyiapin bensin aja mungkin. Tapi kita bisa menjadi seorang pemilik sistem, memperkuat perekonomian keluarga sekaligus menjadi wasilah kebaikan bagi umat, dan itu tanpa modal, luar biasa sekali ya. Maka ini peluang buat kita semua. Yang pertama. Yang kedua, Duta Sahaja secara deskripsi adalah merupakan sebuah program yang dimana ini merupakan program retailnya Yayasan Abul Yatama Indonesia yang memiliki fungsi membenahi sistem skema dan optimalisasi program baik pusat maupun daerah serta meningkatkan diroh silaturahmi alumni PPA dan merupakan bagian dari program pembinaan alumni PPA. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa esensi atau funding saja. Ya, tapi juga untuk ajang atau utamanya. Selanjutnya, lalu apa sih tugas dari Duta Sahaja ini? Ketika ada teman-teman yang sekarang aktif di DAI ataupun siapapun, itu berhak bisa gabung untuk menjadi Duta Sahaja. Yang penting syaratnya dia asalkan mau saja. Nah, di mana Duta Sahaja ini memiliki tugas, yaitu pertama STM, Searching, Tracking, Mapping. Di mana tugas Duta Sahaja adalah dia harus mencari di mana alumni berada. Ya, alumni yang mungkin lost contact, alumni yang mungkin di database tidak ada, itu kita harus bisa mencari saudara kita, mencari keluarga besar kita. Itu pertama. Yang kedua, tracking, telusuri, datangi, dan mapping, dipetakan wilayahnya. Sehingga kita tahu di mana saja beradaannya teman-teman alumni kita. Sehingga kita tahu kondisinya nanti ke depannya. Selanjutnya yang kedua adalah 3M, making, maintenance, dan monitoring. Making adalah membuat donatur-donatur baru dan juga membuat
duta sahaja baru. Cetak duta sahaja sebanyak mungkin, sehingga semakin banyak orang yang terfasilitasi untuk bisa bersedekah atau berinfak melalui program sahaja ini. Yang kedua, maintenance, perawatan, merawat donatur. Jangan lupa, ini yang sering kita lupakan. Di sini tugas duta sahaja bertugas wajib merawat para donatur. Ya, salah satunya dengan mengadakan mungkin sunatan massal atau majelis tauhid dan sebagainya. Yang ketiga, monitoring, pengawasan, agar senantiasa semua berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya adalah DWC, Duta Collection, Withdrawal, dan Calculation, yaitu pengumpulan data, penarikan kenceng, dan penghitungan. Itu adalah tugas dari duta sahaja. Jadi inilah tugas-tugas dari tugas dan kewajiban dari duta sahaja. Paham ya Bapak Ibu semuanya? Lanjut. Karena ini waktu sudah sangat mepet. Lalu ada skema ujroh. Jadi duta sahaja ini berhak untuk mendapatkan imbalan finansial, di mana duta sahaja ini bisa mendapatkan imbalan baik itu aktif income bahkan pasif income, masya Allah. Jadi kita bisa mendapatkan aktif income dan bahkan pasif income, dan tidak hanya income saja, bahkan aktif amal dan bahkan pasif amal. Ini yang kita dapatkan dari seorang duta sahaja. Jadi inilah imbalan, tapi ini secara finansial, maka seorang duta sahaja bisa mendapatkan aktif income maupun pasif income. Seperti apa sih yang dimaksud dengan aktif income ini? Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Ketua Yayasan Bapak Yudi Adiansa dan juga Bapak Ustadz Isa tentang bagaimana regulasi bahwa dengan adanya kita mengelola sedekah ini kita bisa mendapatkan penghasilan yang dimana memang itu secara syar'i insya Allah dibolehkan. Nah, lalu bagaimana skemanya? Pertama, Bapak Ibu, sahabat semua yang sudah menjadi duta sahaja, maka akan mendapatkan ujroh dari kegiatannya. Yang selama ini mungkin belum jelas ya. Yang pertama, seorang duta sahaja dia bisa mendapatkan ujroh sebesar 10-15% ya. Dengan penjelasan 10% jika penghimpunannya di bawah 30 juta. Lalu 12% jika penghimpunannya antara 31 juta sampai 49 juta. Dan 15% jika penghimpunannya lebih dari 50 juta. Nah, mohon diingat-ingat. 10% jika penghimpunannya di bawah 30 juta, 12% jika penghimpunannya antara 31 juta sampai 49 juta, dan 15% jika penghimpunannya lebih dari 50 juta. Tapi, nah ini harus dicatat, di mana saat ini ada promo untuk duta sahaja. Karena kita baru launching, sehingga ada promo. Nah, di mana skema promonya adalah duta sahaja untuk saat ini, selama masa promo, berapapun penghimpunan yang diperoleh duta sahaja akan mendapatkan ujroh sebesar 15% dari total penghimpunannya sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kalau kemarin kita promonya di Bandung itu hanya sampai bulan Ramadan ya, hanya mungkin nanti akhir Ramadan mungkin ada perubahan. Tapi insya Allah ini karena ada berbagai hal, sehingga untuk masa promo ini insya Allah siapapun duta sahaja yang aktif di duta dan melakukan penarikan dan sebagainya, penyebaran kenceng dan penarikan, maka berhak untuk mendapatkan 15% ujroh, yaitu dari total penghimpunannya sampai batas waktu yang belum ditentukan. Nah, itu betul. Mohon dicatat juga ya, 15%. Ingat, teman-teman ya, di daerah 15% untuk duta sahaja. Nah, selanjutnya, ilustrasi. Contoh, misalkan seorang duta sahaja itu memiliki 100 donatur, yang masing-masing donatur bersedekah sebesar 300.000. Maka 100 donatur dikali 300.000 sedekahnya sama dengan 30 juta. Maka ujroh duta sahaja adalah 15% dikali 30 juta. Maka dia punya penghasilan, berhak mendapatkan penghasilan sebesar 4,5 juta. Nah ini bila ini terjadi funding di setiap bulan, artinya setiap bulan seorang duta sahaja bisa punya penghasilan 4,5 juta, yaitu 15% dari total fundingnya. Diumpamakan total fundingnya adalah 30 juta, maka dia berhak untuk mendapatkan ujroh sebesar 4,5 juta. Paham ya teman-teman? Sampai sini? Oke, next kita lanjut. Selanjutnya, selain adanya duta sahaja, kita juga ada skema karir atau jenjang karir ya. Dan jenjang karir bagi teman-teman yang berprestasi, yang
aktif di duta saja ataupun pengurus dai ya. Ini peluang bagi pengurus dai. Baik dari ketua, bendahara, pokoknya seluruh pengurus dai ini bisa punya peluang kesempatan untuk menjadi jenjang karir di duta saja. Yang di mana ada peluang bagi teman-teman duta saja untuk menjadi seorang koordinator duta saja atau KDS ya. Jadi ada peluang bagi teman-teman yang sekarang jadi duta saja berpeluang untuk menjadi koordinator duta saja atau KDS. Yang di mana seorang KDS itu berhak mendapatkan selain ujroh tapi berhak mendapatkan juga bisaroh. Nah, yang di mana besarannya adalah bisaroh sebesar 2 juta plus 5% ujroh. Nah, kalau dari total, ingat, ujroh dari total penghimpunan yang dilakukan duta sahaja. Artinya, ketika kita sudah menjadi seorang koordinator, berarti kita memiliki duta sahaja ya, ada di bawah kita. Nah, yang menjadi tim kita untuk penarikan atau penyebaran kenceng. Nah, contoh ilustrasinya adalah, yang di mana seorang koordinator duta sahaja, dia, contoh misalkan memiliki 20 duta sahaja. Nah, contoh ya, memiliki 20 duta sahaja atau 20 DS. Yang di mana masing-masing duta saja melakukan penghimpunan yang masing-masingnya adalah 10 juta. Jadi satu orang duta sajanya dia mampu penghimpunannya per bulan hanya 10 juta misalkan. Maka kalau dihitung seperti ini, maka 20 duta sahaja dikali penghimpunannya 10 juta, masing-masing 10 juta. Berarti total penghimpunan dari 20 duta sahaja ini adalah 200 juta. Maka koordinator duta sahaja ini berhak mendapatkan ujroh yaitu sebesar 5% dikali 200 juta. Nah, berarti ujrohnya sebesar 10 juta. Nah, bayangkan ya, kalau ini jika seorang duta sahaja hanya mampu funding sebesar 10 juta. Maka kalau ada 20 duta saja yang ada di bawah koordinator ini, maka si koordinator ini berhak untuk mendapatkan penghasilan atau ujroh sebesar 5% dikali 200 juta, yaitu sebesar 10 juta. Nah, yang mana 10 juta ini ujroh ditambah dengan bisaroh. Nah, bisaroh sebesar 2 juta. Yang mana bisaroh ini tentu saja dibayarkan tiap bulan. Nah, nanti mungkin akan kita bahas ya di pertemuan selanjutnya, karena mungkin nggak cukup waktunya, tentang bagaimana mekanismenya yang 2 juta dari mana dan sebagainya. Nah, artinya, maka seorang koordinator duta saja ini bisa punya kesempatan dengan penghasilan duta saja per minggunya per bulannya 10 juta saja, ketika ada 20 duta saja, maka seorang koordinator bisa punya penghasilan sebesar 12 juta, yaitu 10 juta ditambah plus ya 2 juta bisaroh. Sehingga dia punya peluang untuk berpenghasilan minimal ya 12 juta per bulan. Masya Allah. Ya, ini tentang koordinator duta saja. Nah, silakan bagi sahabat-sahabat yang sekarang sudah menjadi duta sahaja, terutama bagi teman-teman pengurus duta sahaja di daerah, pengurus duta Abul Yatama di daerah, ini ada peluang bagi Anda semua, Bapak, Ibu, sahabat, bisa mulai sekarang diaktifkan duta sahajanya, kencengnya sebarkan sebanyak mungkin, dan tarik sebanyak mungkin, sehingga tadi betul kata Ustaz Isa, program-program kita bisa berjalan. Nah, lalu, kalau dari hitungan tadi, maka di sini ada grafik di mana persentasi penyerapan dana dari dana yang tadi kita himpun tadi. Yang di mana kalau kita dari skema tadi 20%, ya ingat ya Bapak Ibu sahabat semua harus diingat ini ya. Tolong dicatat, nanti insya Allah kita akan berikan file-nya tentang untuk presentasi ini. Pertama, 20% dari total penghimpunan itu disetorkan ke support system atau pusat dalam hal ini. Jadi ke pusat, ke support system hanya 20%. Yang mana 20% ini nanti penggunanya untuk operasional kita, pembuatan alat-alat pendukung seperti kenceng dan sebagainya. Nah, yang kedua, yaitu 20% tadi untuk skema ujroh yang diberikan untuk duta sahaja. Yaitu 15% untuk duta sahaja dan 5% untuk koordinator duta sahaja. Sehingga 20% itu untuk duta sahaja. Dan yang 60% sisanya ya, dari 20 untuk pusat, 20 untuk duta saja, sehingga sisanya 60%. Bagaimana ini? 60% ini yaitu untuk program-program di daerah. Ya. Ingat, yang 60% ini yaitu untuk program-program di daerah. Untuk mengoptimalkan program-program di daerah. Seperti itu. Jadi saya ulang lagi, 20% ke support system pusat, 20% untuk ujroh duta sahaja,
dan 60% untuk program-program di daerah, termasuk mungkin rumah Quran PPA, yang mungkin saat ini karena PSBB, karena adanya virus COVID-19 ini sehingga tidak mendapatkan dana operasional, itu bisa menggunakan dari dana sahaja ini. Nah, termasuk juga majelis tauhid atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Bahkan termasuk GJB. Kita coba buat sebuah program-program yang lebih bermanfaat, di mana contoh GJB tidak hanya sebatas berbagi saja, tapi misalkan program permodalan, yang sedekah produktif misalkan, di mana misalkan contoh salah satunya pembuatan kenceng. Pembuatan kenceng nggak harus pakai pusat, bisa pembuatan kenceng di daerah dengan memberikan modal kepada calon penerima manfaat. Jadi kita berikan modalnya, bukan diberikan ikannya seperti itu. Kita kasih kailnya, bukan ikannya. Nah, atau juga mungkin teman-teman di daerah memiliki kemampuan untuk membuat kuliner, makanan, atau apapun, kerajinan. Itu bisa kita buat franchise. Sehingga kita bisa berikan modal kepada penerima manfaat. Bukannya diberikan ikannya, tapi kita berikan modalnya. Sehingga dia akan menjadi sejahtera ke depannya. Nah, ini program-program yang harus kita laksanakan di daerah terutamanya. Nah, contoh misalkan, ada teman-teman kita, alumni, saudara kita alumni yang mungkin saat ini sekarang membutuhkan pekerjaan, butuh usaha, dan sebagainya. Nah, dengan adanya program sedekah produktif ini, dari kenceng saja ini, kita bisa membantu mereka. Kita berikan modal kepada mereka, lalu kita awasi, kita bimbing sampai sukses usahanya. Nah, ini yang harusnya dibutuhkan program-program ini oleh teman-teman alumni. Jangan sampai kita ngumpulin dana sebanyak mungkin, lalu kita cari orang akan kita bantu. Padahal saudara kita sendiri, alumni, butuh bantuan. Kita lupakan. Nah, ini pentingnya kenceng saja ini, di mana kita bisa datang ke alumni, kita tahu keadaannya, kondisinya, sehingga kita bisa bantu mereka. Jangan dulu orang lain. Mungkin alumni banyak yang butuh bantuan kita. Yang saat ini, apalagi saat pandemi ini, mungkin sedang kesusahan. Tapi kita lupa, kita nggak datang. Padahal mereka mengharapkan kedatangan kita. Karena mereka yakin ini saudara kami, ini sama-sama alumni PPA, keluarga besar. Tapi kok nggak datang di saat kami sedang sulit. Nah, ini yang sebetulnya yang esensi dari kenceng saja ini. Dan ingat Bapak Ibu tadi, skema ini menentukan bahwa 60%, ya. Sehingga mulai dari sekarang insya Allah resmi 60% itu silakan untuk mendanai program-program di daerah, ya. Program-program di daerah sesuai dengan kearifan lokal. Silakan mungkin seperti Purwakarta jago dengan majelis tauhidnya, sunatan masalnya, Masya Allah. Purwakarta ini hebat. Setiap bulan mereka mengadakan sunatan masal. Dan Masya Allah, itu sampai 30 anak, sampai 50 anak. Ini keren sekali. Nah, kalau program-program ini bisa berjalan, maka insya Allah, Allah akan mudahkan kita senantiasa. Akan Allah gerakan alumni yang agnia, yang memiliki harta ini untuk bersedekah melalui Yayasan Abu Yatama Indonesia, khususnya itu Duta Abu Yatama Indonesia. Itu mungkin penjelasan tentang skema dari baik ujroh maupun presentasi penyerapan dana dari penghimpunan duta saja. Nah, untuk ketika nanti masih ada waktu, mungkin ada beberapa untuk sesi tanya jawab, tapi insya Allah kita lanjutkan dulu. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Bapak MC. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Dan sebelumnya saya mau menginfokan bahwa nanti di akhir akan ada tanya jawab dan ada kuis juga yang insya Allah berhadiah menarik, ya, hadiah menarik. Ada Al-Quran Desain Eksklusif, ada kaos More Impact, dan ada buku PPA, ya. Tolong jadi buat semuanya rekannya silakan disimak, ya, nanti ada kuisnya, oke. Untuk berikutnya, materi berikutnya itu tentang tutorial aplikasi Duta Sahaja yang insya Allah disampaikan oleh PIC SOP IT YAI Bapak Bagus Chandra Wanto. Untuknya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini saya bertatap langsung dengan rekan-rekan via Zoom meeting ini, sekedar untuk menjelaskan mekanisme dari sistem yang kita miliki, yaitu subsistem, di mana subsistem ini yang bertugas untuk memberikan laporan keuangan funding tiap daerah
dengan real time. Maksud real time di sini kita ingin mengangkat sebuah tema ini keterbukaan dalam laporan keuangan. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, di sini izin untuk di-share. Baik rekan-rekan. Videonya biasa disampaikan pada Arafah. Video mana ya? Ini adalah sistem duta sahaja, di mana sistem ini untuk merekap keuangan funding dari setiap daerah yang dilaporkan secara real time. Di sini ada total pendapatan kita, di mana total pendapatan kita ini adalah total yang diinputkan oleh duta sahaja dari setiap daerah. Di sini ada duta sahaja yang aktif, dalam artian duta sahaja yang sedang memegang canceling kita dan sedang didistribusikan. Lalu di pinggirnya ada list distribusi yang selesai, di mana ini karena kita konsepnya akan tutup buku di tanggal 29 atau tanggal 28. Jadi nanti kita bisa melihat duta sahaja kita yang telah selesai dan menghitung cancelingnya serta mencatatkan terlihat ininya set-setnya. Ada Pak. Nah, di sini adalah distribusi yang selesai, di mana tadi duta-duta sahaja kita udah menstorkan isi cancelingnya, telah menghitung. Di sini nanti ada status secara online dan real time ini telah selesai. Lalu kita bisa melihat distribusi canceling. Ini canceling kita ini lagi ada di tangan siapa saja, jadi ini lebih dibukukan secara rapih dan teratur seperti itu. Di sini contoh ada Kang Aen. Kang Aen berarti jumlah canceling yang dipegangnya itu adalah 10. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada kode canceling. Kode canceling di sini ini adalah inisial untuk melacak canceling kita ada di donatur mana saja, daerah mana, penanggung jawabnya siapa, nama donaturnya siapa, ini bisa terdeteksi di sini. Nah, Kang Aen ini baru mengisikan 4 canceling saja. Dalam artian berarti Kang Aen baru visit ke rumah donatur dan menghitung secara real. Ini adalah nomor canceling 23. Ini ada jumlahnya 100. Dan berikut seperti ini. Ada yang 26, ini jumlahnya 700. Sehingga Kang Aen berarti hanya menyelesaikan canceling dan menghitung serta mengisi jumlahnya ini baru 4 seperti itu. Nanti kita coba login di bagian ini login di bagian admin. Nanti kita akan coba login di bagian DS-nya atau duta sahajanya. Di sini ada daftar pengguna bagi teman-teman sudah didaftarkan, alhamdulillah. Nama teman-teman yang ada di Zoom meeting ini atau telah registrasi kemarin di Pak Cecep, ini bisa mencoba login dengan alamat. Nanti saya kirimkan alamatnya di kolom chat ya. Di sini ada beberapa nama-nama rekan-rekan yang sudah terdaftar. Ini ada nama rekan-rekan dan nanti saya infokan untuk username dan passwordnya melalui Pak Cecep, insya Allah. Baik, ini adalah sistem untuk pendistribusian canceling. Kita masuk ke sistem keuangan karena kita mengangkat temanya ingin melaporkan keuangan secara real time dan terbuka, tidak telat untuk melaporkan. Jadi ini laporan ini pun bisa dilihat oleh rekan-rekan secara online. Contoh, ini adalah sistem akurasi untuk pelaporan. Belum ada data karena belum ada transaksi yang kita inputkan. Intinya di sini aplikasi ini untuk meninjau pendapatan funding dari rekan-rekan duta sahaja ini
ada berapa puluh juta gitu secara real time-nya. Taruh misalnya Kang Ayen tadi baru memasukkan 700 dan 200 berarti 9. Nah, nanti ada misalnya saya selaku duta saja menginputkan 100.000. Nah, jumlahnya itu tidak lagi 9, namun langsung 1 juta real time. Jadi tanpa ada approval dari bagian keuangan seperti itu. Nah, kita coba untuk login sebagai duta saja. Nah, nanti rekan-rekan bisa masukkan username dan passwordnya. Nah, ketika nanti sudah dimasukkan login username dan password, ini adalah tampilan. Ini salah satu DS yang saya gunakan atas nama Gojali dengan alamat pendistribusian marga ASI, jumlah canceling yang dia miliki atau yang dia minta atau yang dia apply adalah 10 dengan keterangan Bismillah. Nah, di sini adalah total pendapatan dari 10 canceling karena ada beberapa canceling yang belum diisi. Total pendapatannya adalah 1.600.000. Nah, ini adalah ujroh. Ujroh ini yang tadi mekanisme perhitungannya Pak Cecep telah sampaikan. Nah, di sini sudah langsung otomatis ujroh itu akan menghitung sendiri. Contoh, saya sekarang masukkan misalnya 100.000. Terus update. Nah, ininya jadi 255.000. Ini ujroh untuk rekan-rekan. Secara otomatis akan dihitungkan oleh sistem ketika rekan-rekan mengisi kolom-kolom pendapatan dari canceling sahaja. Bagaimana mekanisme untuk mentransferkan ujroh 255.000 ini? Alhamdulillah sistem kita telah dilengkapi oleh sistem transfer secara otomatis. Jadi nanti ujrohnya ini dengan hitungan per 2 minggu sekali ini akan ditransferkan kepada rekening rekan-rekan. Rekeningnya yang telah terdaftar, nanti ada form khusus yang dibagikan oleh tim kami kepada rekan-rekan. Itu mohon diisi dan jangan ada yang terlewat karena itu menjadi acuan data yang kita miliki. Termasuk nanti ada diminta untuk menuliskan nomor rekening, nama bank, alamat pembukaan rekening, mohon diisi secara lengkap karena itu akan berkaitan pentransferan secara otomatis untuk ujrohnya rekan-rekan. Seperti itu sistem yang saat ini untuk mensupport dari program canceling sahaja. Lalu di sini ada bagaimana kita memberikan laporan kepada donatur. Karena kan kita funding, terus kita tidak memberikan laporan kepada donatur dan bagaimana supaya efektif untuk memberikan laporan secara up to date kepada donatur. Kita memiliki landing page, teman-teman. Ini landing contoh landing page-nya. Nah, di sini donatur bisa login pribadi atau mandiri di aplikasi Sahaja versi 2 ini. Ketika nanti donatur ini atas nama Bagus Candrawanto ini login sebagai donatur tetap di Sahaja, dia memiliki beberapa item menu. Ada beranda tentang Sahaja. Sahaja itu apa sih? Nah, nanti ada di sini. Terus ada notifikasi. Setelah rekan-rekan duta sahaja di daerah ini funding, lalu dikemanakan alokasi dana dan penyerapan dananya itu untuk ke program mana saja. Di sini ada notifikasi. Notifikasi ini adalah ini program-program baru, mungkin nanti dari daerah, kayak tadi ada sunatan massal, mungkin nanti ada notifikasi di sini bahwa akan diselenggarakan sunatan massal di daerah Anu dengan tanggal sekian untuk pendaftaran, tinggal hubungi ke panitia. Untuk laporan donasi sahaja. Nah, di sini laporan itu adalah laporan dari total duta sahaja kita. Contoh kita memiliki duta sahaja misalnya dari setiap daerah, semua itu ada 200 duta sahaja bahkan lebih ya insya Allah. Nah
Nah, di sini ada laporan totalnya, misalnya 1 miliar. Di sini udah ada laporannya. Dan penyerapannya kemana saja, ada notifikasinya di sini. Di sini ada transaksi sahaja. Insya Allah ke depannya sistem ini akan selalu diperbaharui untuk kecanggihannya. Ada transaksi sahaja ini untuk pembayaran infak secara online. Pembayaran infak secara online karena kita akan meluncurkan yang namanya Kenceleng digital. Kenceleng digital itu untuk mendonasi via QR barcode, teman-teman. Jadi nanti kita akan meluncurkan QR barcode yang saat ini sedang diurus-urus mekanisme untuk perizinannya. Kita kerjasama dengan JMB Niaga untuk mengeluarkan barcode. Terus ada pengajuan Kenceleng. Barangkali ada donatur kita yang kurang Kencelengnya, jadi dia mengambil 1, namun setelah penuhnya bisa pengajuan Kenceleng dikelola oleh DS di tempatnya masing-masing. Lalu, nah di sini ada landing page, di sini ada laporan mungkin belum diupdate karena kita masih belum memiliki dokumen, masih belum memiliki dokumen yang resmi. Jadi ini hanya landing page di PowerPoint saja, jadi menggunakan foto yang lama. Nah di sini ada landing page-nya. Ini ada kabar berita terkini yang nantinya aktivitas dari rekan-rekan semua ini akan ditampung di sini. Ini akan ada kabarnya di sini. Terus sahaja ini ada program apa saja, di sini akan ada juga kabar beritanya. Oke. Lalu di sini ada untuk pembayaran tadi ada zakat, ada infak, ada wakaf. Masih dalam rangka penggodokan bagaimana cara menangkap bola zakat dan wakaf ini. Namun untuk infak ini kita ada rencana untuk menggunakan QR barcode-nya tadi. Baik, demikian rekan-rekan presentasi sedikit dari IT support di IAI untuk mensupport program Insya Allah kami dari support IT akan terus mengembangkan sistem ini lebih up to date lagi untuk melihat pasar kita ini, karena salah satunya tadi pasar kita ini banyak yang menggunakan QR barcode untuk berdonasi. Kita pun akan kejar ke sana. Kita menggunakan QR barcode juga untuk donasinya. Terus laporan untuk ke donatur, insya Allah kita akan di real time kan laporan ke donatur. Jadi rekan-rekan dengan PD-nya bisa memberikan link untuk landing page ke para donatur bahwa penggunaan dana kita digunakan ke program apa saja, itu nanti ada di landing page. Dan landing page itu mewadahi semua laporan dari setiap daerah. Jadi tidak usah khawatir untuk daerah-daerah, inputkan sendiri, bisa menginputkan sendiri, bisa memberikan narasi, bisa menginputkan foto, di bawahnya kasih narasi, keterangan, dan segala macam. Karena 60% dana sahaja itu haknya dari daerah, maka kita memberikan keleluasaan untuk memberikan laporan secara real time kepada donatur kita. Demikian dari tim IT support IAI, mohon maaf apabila kita menyampaikan dari tim IT ya, tim IT untuk mengenai tutorial aplikasi Desa Sahaja. Sekarang lanjut ke, harusnya sih sesi tanya jawab. Cuman di sini waktu menuju asar hanya tinggal sekitar 5 menit lagi.
Dan mungkin langsung saja ke kuis. Dan untuk tanya jawabnya, insya Allah nanti kita agendakan di Zoom meeting berikutnya, Zoom sosialisasi berikutnya, dan insya Allah mungkin ya untuk diagendakannya lagi untuk Zoom meeting tentang lebih mendetail lagi. Mungkin sekarang langsung masuk ke kuis aja. Mungkin langsung ya, langsung ke kuis. Ada selesai ini? Oke. Bismillah. Untuk kuis yang pertama, soal pertama ya. Tanggal berapa? Oke, tanggal berapa hari jadi YAI? Yayasan Abul Yatama Indonesia. Oke, yang akan menjawab silakan di unmute ya. Oke. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan yang bisa menjawab kuis. Ya, saya ulangi pertanyaannya. Tanggal berapa hari jadi Yayasan Abul Yatama Indonesia? Oke, silakan tunjuk gigi, angkat tangan. Hadiahnya apa? Untuk yang pertama ini hadiahnya Al-Quran desain eksklusif, ya. Al-Quran desain eksklusif yang terbaru ini. Oh itu Maya. Maya. Oke. Untuk Bu Maya, silakan di unmute. Ya, Bu Maya, silakan Bu Maya, raise hand. Di unmute saja. Bu Maya di sini menjawab tanggal 11 Mei. Nah, 11 Mei. Tapi tahunnya nih belum ada nih Bu Maya nih. Tahun berapa nih? Hari jadinya Yayasan Abul Yatama Indonesia. Ya, silakan Bu Maya. Kalau di legalnya tahun 2015. Oke, Pak Ustadz Isa, masih ada Pak Ustadz Isa? Ya. Pak Ustadz Isa atau Pak Ketua, silakan. Betul nggak jawabannya nih dari Bu Maya? Pak Ketua yang jawab kayaknya. 11 Mei tahun 2015 ya Bu Maya ya tadi jawabannya ya? Cara legalnya. Cara legalnya. Betul. 100 buat Bu Maya. Oh, selamat untuk Bu Maya, congratulations. 100 untuk Bu Maya akan mendapatkan sebuah Al-Quran desain eksklusif. Masya Allah, Al-Quran besar dengan desain eksklusif ya. Silakan. Bu Maya. Nanti alamatnya insya Allah ada di saya untuk Bu Maya. Nanti akan kita kirim ke alamatnya ya Bu Maya. Insya Allah. Terima kasih. Lanjut. Untuk kuis berikutnya, yang kedua, sebutkan nama pengurus, pembina,
dan pengawas Yayasan Abul Yatama. Sebutkan nama-nama pengurus, pengawas, dan pembina yang sekarang Yayasan Abul Yatama Indonesia. Silakan yang tahu akan mendapatkan hadiah apa, Pak En? Hadiahnya kaos More Impact. Kaos More Impact. Kaos More Impact atau buku PPA? Buku PPA aja ya? Oh, kedua mau buku PPA. Buku PPA, insya Allah akan mendapatkan buku PPA dari Yayasan Abul Yatama Indonesia. Insya Allah akan kita kirim ke alamatnya masing-masing ya. Nanti insya Allah Bu Maya akan saya hubungi untuk pengiriman hadiahnya ya. Rewardnya akan kita kirim insya Allah. Yang selanjutnya siapa? Silakan angkat tangan. Raise hand, silakan. Oke. Pak Ismail, Pak Haji. Coba Pak Haji, angkat tangannya Pak Haji, di-unmute. Siapa aja Pak Haji? Silakan Pak Ismail. Di-unmute Pak Ismail. Cek. Ya Bang Arbi. Ayo Pak Ismail. Siap. Halo. Nama pengurus, pembina, dan pengawas. Yayasan Abul Yatama Indonesia. Cek. Silakan. Bang Arbi ya, Bang Arbi ayah Ajam Ersing nggak salah. Izin live ya udah Silakan. dasar di sini yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arbi atau Pak Ismail?